Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Sebelum memulai pembahasan kali ini, Mimin mau ngucapin dulu nih, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, manga One Piece sudah cukup lama libur, jadwalnya sih 3 minggu ya. Hal itu berarti minggu depan chapter terbaru akan segera rilis. Nah, di sini Mimin sudah mendapatkan info terbaru dari leaker terpercaya, yaitu PewDieX Twitter, yang memberikan sedikit preview untuk chapter 1112 mendatang. Nah, tweetnya seperti ini. 5 tetua sedang mengamuk, bisakah topi jerami lepas dari cengkeraman mereka? Ya, tampaknya cerita di chapter depan akan semakin memanas karena tentu para Gorosei sedang dalam keadaan terdesak selama mereka belum bisa membatalkan siaran langsung Vegapunk dan juga mengalahkan Nika. Mungkin hal itulah yang membuat mereka akan mengamuk dan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Lalu di akhir chapter sebelumnya kita sudah melihat kebangkitan robot kuno yang ukurannya lebih besar dari para raksasa. Robot itu pun berjalan dengan santai di lautan api. Nah, di chapter depan para Gorosei bisa jadi akan menyadari kehadiran si robot kuno itu. Hal itu pun akan membawa mereka kepada flashback kejadian di masa 200 tahun yang lalu ketika sang robot kuno membuat kekacauan di Mariejoa. Sejauh yang kita tahu berdasarkan informasi dari Vegapunk, penyerangan dari sang robot terhenti dengan sendirinya karena robot kuno itu kehabisan energi. Namun di sini bisa saja akan terungkap fakta baru yang tidak seperti itu. Karena tentu kita paham kan jika para Gorosei dan pemerintah dunia kerap menutupi fakta-fakta yang akan merugikan bagi mereka. Fakta yang bisa muncul itu adalah mengenai pertarungan hebat antara robot kuno versus kelima Gorosei yang terjadi pada masa 200 tahun lalu. Ya, jadi bisa saja sang robot tidak terhenti karena kehabisan energi saja, melainkan terhenti setelah menjalani pertarungan yang berat melawan kelima Gorosei. Hal ini bisa menjadi alasan kuat mengapa setelah bangkit sang robot langsung meminta maaf kepada Joy Boy. Iya, skema yang Mimin pikirkan seperti ini. Pada masa 800 tahun lalu, sang robot kuno menjelajahi waktu agar bisa sampai ke masa 200 tahun lalu. Nah, untuk perjalanan waktu itu, besar kemungkinan robot kuno dibantu oleh Kozuki Toki. Kemudian setelah mengantarkan robot kuno, Toki melanjutkan perjalanan waktunya hingga sampai bertemu dengan Oden Kozuki. Nah, pada masa itu sang robot kuno pun yakin dengan energinya yang tersisa dia bisa menghancurkan seluruh Mariejoa di masa depan. Namun ternyata sang robot salah perhitungan karena pada masa itu dia dihadang oleh 5 Gorosei. Nah, pertarungan mereka pun terjadi sangat dahsyat pada masa 200 tahun lalu hingga Gorosei Nasujuro dimungkinkan bisa memotong salah satu tanduk sang robot kuno. Akhirnya misi robot kuno untuk menghancurkan Mariejoa gagal. Dan malah setelah penyerangan itu kabarnya ras manusia ikan jadi malah terdiskriminasi. Lalu kini setelah bangkit lagi dia pun langsung meminta maaf kepada Joy Boy atas kegagalannya. Nah, adegan flashback bisa sampai di sini saja. Flashback itu pun bisa menjelaskan hubungan para Gorosei dengan robot kuno dan alasan sang robot meminta maaf kepada Joy Boy. Oke, kembali ke masa sekarang. Para Gorosei menyadari jika waktu untuk menggagalkan siaran langsung Vegapunk sudah semakin sempit. Di chapter lalu Lucci mengatakan waktu yang tersisa adalah 6 menit. Dan di chapter ini bisa jadi waktu yang tersisa adalah 5 menit saja. Nah, para Gorosei lain mencoba menghubungi Gorosei Mars dengan kemampuan telepati mereka untuk menanyakan apakah ruang kontrol siaran langsung Vegapunk sudah ditemukan. Namun Gorosei Mars sendiri ternyata belum mendapatkan informasi berarti dari Vegapunk York karena sang pengkhianat itu masih ketakutan dengan wujud monster sang Gorosei. Kemudian scene bisa berganti ke lokasi Luffy dan para raksasa yang sedang berusaha melarikan diri.
Ketika itu Luffy tiba-tiba merasakan kehadiran sang robot kuno. Walaupun posisinya saat itu belum bisa melihat sang robot kuno secara langsung, Luffy dalam wujud Nika bisa dikatakan terhubung dengan robot kuno karena robot kuno itu sepertinya mendapatkan energi dari suara genderang kebebasan Nika. Luffy pun bisa menghentikan langkahnya dan kemudian mencari keberadaan sang robot kuno. Dory dan Brogy tentu akan mengikuti kemana Luffy pergi. Nah, setelah mengikuti instingnya, Luffy pun bisa bertemu dengan sang robot kuno. Nah, pada momen itu bisa muncul adegan kocak di mana mata Luffy bisa saja akan keluar karena terkejut dan takjub dengan kebangkitan robot kuno. Lalu sang robot kuno juga akan mengenali Luffy sebagai Joy Boy, sama seperti Sunisa yang menyebutkan nama Joy Boy saat Luffy pertama kali membangkitkan wujud Nika. Nah, pada momen pertemuan itu sang robot akan kembali meminta maaf, tapi Luffy tentu saja bingung karena dia tidak tahu masa lalu robot kuno dengan Joy Boy terdahulu. Yang Luffy tahu hanyalah sang robot kuno kini hadir sebagai sekutunya yang akan membantu untuk melawan para Gorosei. Sementara itu ketiga Gorosei yang ada di tengah pulau merasa jika bertemunya Luffy dengan robot kuno adalah hal yang sangat-sangat buruk, karena robot dari abad kekosongan itu akan punya energi yang sangat besar dan bahkan bisa dikatakan tidak terbatas selama berada di dekat Luffy dalam wujud Nika. Nah, pada momen yang sangat tidak menguntungkan itu, para Gorosei bisa saja mendapatkan wangsit dari Im Sama yang menghubungi mereka lewat jalur telepati. Im Sama pun bisa memberikan perintah untuk segera melenyapkan Pulau Egghead hingga tidak tersisa, sama seperti yang sudah dilakukan pada kerajaan Lulusia. Dengan begitu, seluruh permasalahan yang ada di Egghead akan teratasi, mulai dari keberadaan Nika yang sangat mengancam hingga lokasi ruang kontrol siaran langsung Dr. Vegapunk pun bisa dihancurkan, yang mengakibatkan siaran langsung Vegapunk akan terhenti. Ya, walaupun dengan menghancurkan Pulau Egghead ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh pemerintah dunia, karena mereka juga akan kehilangan Seraphim, Pacifista, dan juga Mother Flame. Namun para Gorosei yang sangat patuh pada Im Sama tidak berpikir panjang. Mereka langsung bersiap untuk mengeluarkan kekuatan yang besar. Mereka bisa saja akan langsung berkumpul dan mempersiapkan sebuah serangan maha dahsyat yang mungkin akan setara dengan kekuatan Mother Flame. Jika serangan itu sampai mendarat di Pulau Egghead, maka pulau masa depan itu akan hancur seketika tidak berbekas, sama seperti kerajaan Lulusia. Sementara itu para Gorosei yang terkena dampak serangan tentu akan segera pulih kembali karena kemampuan misterius mereka. Nah, momen ini bisa menjadi titik balik perlawanan para Gorosei yang akan kembali mendesak pihak Luffy. Setelah sebelumnya para Gorosei terlihat tidak berdaya untuk bertarung melawan Nika dan para raksasa. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!